Halo, jumpa lagi di dalam acara Ngopi, ngobrolin perkara iman di dalam channel kita Brontips Production. Dan bagi teman-teman, kalau merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan subscribe, like, dan tekan belnya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik, mungkinkah Pentakosta lebih dari satu kali? Cek Alkitab yuk. Kenapa saya membahas topik ini? Karena di dalam perkembangan, maka di tahun 1900, seorang yang bernama Charles Parham mendirikan Bethel Bible School of Topeka di Kansas, dan di akhir tahun 1900, yaitu di bulan Desember, seorang muridnya bernama Agnes N. Osman berbicara dalam bahasa lidah selama 3 hari lamanya, dan dia berbicara menulis dalam bahasa yang tidak pernah dia pelajari sebelumnya. Dan Charles Parham itu diyakini sebagai orang yang mengawali gerakan Pentakosta di tahun 1900-an. Dan di pertengahan tahun 1906, dengan kira-kira 8.000 sampai 10.000 orang pengikut setia dari Parham ini. Kemudian yang kedua adalah William Joseph Seymour. Dia adalah murid dari Parham secara tidak langsung karena dia belajar dari Parham. Maka Joseph Seymour ini terkenal dengan sebuah gerakan, yaitu Azusa Street Mission. Di dalam gerakannya ini, maka dia mengalami yang namanya sebuah dorongan pergerakan rohani dengan menggunakan bangunan di Jalan Azusa, California. Dan di bulan September, Seymour menerbitkan korannya sendiri yang berjudul Apostolic Faith di puncaknya, dan koran ini dibagikan secara gratis ke sekitar 50.000 pelanggan di seluruh dunia. Dan William Seymour itu seringkali disebut sebagai orang yang mempelopori atau mengkumandangkan tentang Pentakosta yang kedua. Tetapi di dalam perkembangannya, gerakan Pentakostalisme gelombang ketiga itu muncul, yaitu diawali dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tetapi bahasa roh kurang ditekankan dan bukan keharusan. Seorang dapat mengalami berkali-kali dipenuhi Roh Kudus. Pengurapan dan kuasa Roh Kudus lebih penting dibandingkan dengan pengalaman. Dan tanda dan mujizat sebagai perwujudan pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Kemudian yang menjadi menarik adalah adanya gerakan gelombang keempat. Peter C. Wagner menyatakan dengan gerakan Pentakostalisme gelombang keempat. Di tahun 2011, Wagner diberi mimpi kenabian yang jelas di mana John Wimber adalah tokoh sentral dari gerakan ini. Gerakan Pentakostalisme gelombang keempat ini ditandai dengan suatu transformasi dalam segala kehidupan masyarakat. Dan Juli 2012, dia diberi sebuah penglihatan yang menunjukkan California sebagai rahim bagi tubuh Kristus dalam perjumpaannya yang disebut Come Again Holy Spirit yang bersifat global. Gerakan Pentakosta yang keempat ini mempengaruhi 7 bidang kehidupan manusia, yaitu agama, pemerintahan, pendidikan, bisnis, keluarga, media, dan seni, dan entertain. Gerakan ini mengklaim bahwa wahyu dapat diterima langsung dari Allah. Bahkan beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka telah sering mengunjungi surga dan melakukan percakapan dengan Yesus sama dengan para nabi dan para rasul. Tetapi kemudian yang menjadi menarik adalah muncul lagi istilah Pentakosta ketiga. Pendeta Nico di awal 2009, dia mengistilahkan pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat pada hari-hari terakhir dengan tanda yang disebut sebagai yang disebutkan di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 32. Nah, nubuatan dari Pastor Cindy Jacob dituliskan seperti ini. Tuhan beritahu saya, kamu sudah melewati banyak ujian dan banyak kesulitan. Engkau sudah melewati ujian dengan baik, engkau sudah lulus ujian kerendahan hati, engkau sudah lulus ujian pengorbanan, engkau sudah lulus ujian hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Aku sudah menuntut banyak hal darimu, anakku. Sekarang Tuhan katakan,
ini aku memilih William Seymour, ingat Pentakosta yang kedua, dan saat ini untuk menjadi pembawa pesan bagi Pentakosta ketiga. Aku memilih engkau, Roh Kudus, aku mengurapi hamba Tuhan pembawa pesan ini. Aku mengurapinya untuk Pentakosta ketiga. Tuhan katakan kau akan berubah menjadi orang yang berbeda. Kau akan masuk ke musim yang lebih besar. Semua yang telah engkau lakukan sebelumnya dalam pengurapan dan pengaruh, Tuhan katakan sekarang engkau akan dipakai ke seluruh dunia. Tuhan katakan ini adalah waktunya. Haleluya. Bunyi dari Pentakosta akan dari timur ke barat, dari utara ke selatan, penuhi dengan banyak pujian dan penyembahan, baptisan Roh Kudus. Tuhan katakan ini namanya Pentakosta ketiga, dan itu terjadi hari-hari ini. Ini adalah masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Teman-teman, ketika kita bicara tentang Pentakosta ketiga, apa itu Pentakosta ketiga? Maka pengertian mereka adalah, yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kemudian yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak berkompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, hari ini di dalam ngopi kita akan coba meresponi dari apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Pentakosta. Teman-teman, Pentakosta sesungguhnya adalah hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu, yaitu di dalam bahasa Ibrani Chag Shavuot. Itu bisa kita lihat di dalam Imamat misalkan. Imamat 23 ayat 15-16 dituliskan, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kau membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya hari ke-50 sesudah Hari Raya Paskah. Bertepatan waktunya dengan Hari Raya Tuayan. Pada hari raya itu, sehabis 7 minggu, dipersembahkan hasil pertama bumi. Inilah pesta buah-buahan pertama, hari raya 7 minggu. Dan kata lain, ketika berkata tentang kata Pentakosta bagi orang Israel, itu tidak asing. Jadi Pentakosta pada waktu itu, sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus, itu sudah mereka pahami sebagai hari 50 hari setelah Hari Raya Paskah. Tetapi kemudian, 3 festival ziarah ini dalam bahasa Ibrani disebut Salos Gelalim, yang meliputi Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, Hari Raya 7 Minggu, dan Hari Raya Tabernakel atau Hari Raya Pondok Daun. Jadi Hari Raya 7 Minggu dikenal Hari Raya Pentakosta akan dirayakan pada hari ke-50, dihitung dari hari Sabat permulaan Hari Raya Paskah. Hari Raya yang ditandai dengan perkumpulan kudus dan mempersembahkan korban-korban. Nah, itu menjadi konsep pertama bagi orang Israel. Tetapi kemudian peristiwa Pentakosta, ketika Tuhan Yesus naik dan kemudian para murid disuruh tunggu dan kemudian terjadi peristiwa Pentakosta. Menjadi menarik adalah peristiwa Pentakosta seringkali dikaitkan dengan Yoel. Yoel pasal yang kedua, ayat 28-32. Ini yang menjadi sebuah patokan bagi orang-orang saat ini, termasuk ketika istilah Pentakosta kedua, ketiga, bahkan mungkin nanti ada yang keempat. Ya, tidak tahu seperti itu ya. Tetapi setidaknya ini menjadi patokan. Dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turun-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, menjadi menarik adalah orang seringkali mengkonsepkan Yoel ini dengan sebuah
peristiwa yang akan terjadi setelah peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi teman-teman, kita akan coba lihat apa yang terjadi dalam peristiwa di Pentakosta, di dalam peristiwa di Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, misalkan di dalam ayat yang ke-15-16, dituliskan, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi, ayat yang ke-17, pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Baik anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Di dalam bagian yang berkata adalah Rasul Petrus. Rasul Petrus berkata, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dia mengingatkan kembali orang-orang Israel yang datang pada waktu itu, yang mendengar dan menyaksikan peristiwa Pentakosta, bahwa kejadian peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul adalah penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Jadi penggenapan ini adalah penggenapan yang pertama dan yang terakhir. Petrus tidak berkata bahwa akan ada penggenapan lain, ini hanya sebagian, atau ini tidak penuh. Tetapi Petrus berkata ini penuh. Ini adalah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel tentang bagaimana rohku dicurahkan ke atas semua manusia. Anak-anak laki-laki, perempuan, bernubuat, dan itu adalah sebuah penggambaran bagaimana ketika para rasul waktu itu mereka berkata-kata di dalam peristiwa Pentakosta itu. Kemudian yang kedua adalah ketika bicara tentang penyataan Tuhan Yesus. Nah teman-teman, di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini? Pasti adalah Allah Roh Kudus. Dan kapan peristiwa Allah Roh Kudus diberikan kepada mereka sebagai sebuah penggenapan, sebagai roh penolong itu? Maka Tuhan Yesus menunjuk kepada peristiwa di dalam peristiwa Pentakosta yang dimunculkan atau dituliskan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tuhan Yesus tidak berkata peristiwa yang kemudian setelah peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul. Ketika dikatakan roh ini akan diberikan di dalam peristiwa itu dan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Nah, teman-teman, ini yang kedua. Bahwa apakah peristiwa Pentakosta hanya satu kali? Saya berkata, dua alasan ini iya. Kemudian alasan yang ketiga. Kalau demikian, apakah Roh Kudus saat ini tidak lagi diberikan kepada pribadi per pribadi? Masih diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mereka mengalami pertobatan dan kemudian mereka percaya pada Kristus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu, Allah Roh Kudus berperan sebagai roh penolong. Roma 8 ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan untuk kembali kepada ketakutan, tetapi kamu telah menerima roh yang telah mengangkat kamu menjadi anak-anak, yang olehnya kita berseru, Aba, Bapa. Di dalam bagian ini, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Roma dan firman Tuhan berkata kepada kita, bahwa Roh Kudus diberikan bagi orang percaya. Roh Kudus diberikan bukan lagi dalam peristiwa Pentakosta untuk pencurahan Roh Kudus, tetapi diberikan sebagai tanda orang itu sudah menjadi milik Tuhan. Karena itu ketika pertanyaan ini menjadi topik kita adalah, apakah mungkinkah Pentakosta lebih dari satu kali? Ketika kita melihat Alkitab, ketika kita cek Alkitab, maka kita bisa berkata tidak mungkin.
Nubuatan Nabi Yoel adalah peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul. Perkataan Tuhan Yesus tentang Roh Penolong adalah peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul. Penyataan di dalam surat Roma adalah bukan peristiwa Pentakosta pencurahan Roh Kudus, tetapi metrai, di mana Roh Kudus diberikan pada orang-orang percaya. Karena itu tetap berpatokan pada firman, jangan berpatokan pada kata orang. Demikianlah diskusi kita di dalam ngobrolin perkara iman, terus bertumbuh di dalam Tuhan dan terus mencintai Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari sampai kita berjumpa dengan Tuhan, kita sebagai orang-orang yang memegang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.